Iya, selalu berpedoman pada prosedur atau mekanisme yang diatur dengan Permenkes, tugas dan kewenangan juru bicara COVID-19 di provinsi. Ada mekanisme bahwa pengumuman kasus, baik kasus baru, kasus sembuh atau yang meninggal, itu dilakukan oleh juru bicara COVID-19 nasional lebih dulu, kemudian baru dibicarakan, diumumkan kepada publik oleh juru bicara COVID-19 provinsi untuk skala provinsi. Nah, karena itu selalu setiap hari kita mengumumkan kasus konfirmasi baru, istilah sekarang itu bukan lagi positif COVID, tapi konfirmasi baru, jumlah suspek, kemudian juga yang meninggal itu setelah diumumkan oleh juru bicara COVID nasional. Nah, sehingga timbul pertanyaan di masyarakat kenapa delay? Karena proses pengumpulan data itu juga tidak mudah, karena di seluruh kabupaten kota direkap dulu, kemudian divalidasi setiap hari, baru bisa diumumkan ke publik, sehingga bias di publik itu seminimal mungkin kita hindari. Nah, itu kita lakukan terus menerus. Kita berikan informasi kepada masyarakat, dan alhamdulillah sejauh ini peran media massa luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada seluruh wartawan dan media massa yang ada di Aceh. Kalau setiap hari rilis juru bicara COVID-19 berbayar, itu dapat dibayangkan berapa miliar uang yang harus dihabiskan setiap hari. Dan ini bentuk tanggung jawab sosial dan yang cukup besar dari teman-teman pers dan media di Aceh dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, berarti memang banyak sekali proses yang harus dilalui sebelum informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat. Benar, ya? Karena komunikasi yang kita bangun bukan sekedar memberikan informasi, tapi juga memberikan informasi yang edukatif, yang sifatnya informasi masa darurat. Sehingga kepanikan tidak terjadi, tetapi juga tidak boleh mengurangi nilai-nilai edukasi yang harus ditekankan kepada masyarakat, sehingga mereka tidak abai kepada fenomena pandemi ini dan juga menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten. Nah, ritme ini harus dijaga, antara menyampaikan secara dramatis akan menimbulkan kecemasan dan itu akan menurunkan imunitas, menyampaikan tidak apa adanya juga menimbulkan pengabaian di masyarakat. Nah, karena itu setiap kata punya rasa, setiap frasa punya kesan. Ini semua harus kita lakukan secara terukur. Dan itu mudah-mudahan selama ini itu bisa diterima oleh masyarakat dengan segala plus minusnya. Dan terus menerus tentu saja Mbak Emma tidak ada yang sempurna, dan kita terus melakukan penyempurnaan, termasuk diskusi dengan Mbak Emma bagian dari pembelajaran bagi saya. Luar biasa sekali ya. Dan selama ini kan ada yang namanya gerakan masker sekolah ya, yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bisa Bapak jelaskan sedikit tentang gerakan masker sekolah itu, bagaimana targetnya, bagaimana dan segala macam? Ya, WHO memperkirakan masa pandemi ini akan berlangsung lama. Jadi tidak bisa terus-menerus masyarakat itu dibatasi gerak sosialnya, karena akan mengganggu pendapatan per kapita, mengganggu ekonomi keluarga, dan bahkan secara makro akan mengganggu ekonomi nasional. Nah, karena itu masyarakat harus dibiasakan dengan cara hidup baru atau new normal, hidup berdampingan dengan virus corona, namun juga tidak mengancam jiwanya. Nah, perilaku baru ini harus dibentuk dari awal ya, terutama anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini, anak-anak SD, anak-anak PAUD ini anak-anak yang rawan, tetapi punya imunitas yang tinggi. Mereka cenderung akan jadi OTG walaupun tidak diperiksa. Orang tanpa gejala, mereka tidak merasakan sakit, tetapi dia bisa menularkan kepada keluarga dan orang-orang tua di rumahnya. Nah, karena itu gerakan masker kemarin targetnya itu 6.000 lebih sekolah, dan pada hari yang sama 2 Desember 2020 kemarin sebanyak 1.080.700 sekian orang itu dipakaikan masker oleh wali kelasnya masing-masing, menggunakan masker yang baik dan benar. Dan itu dilakukan secara serentak. Dan dilakukan serentak seluruh Aceh. Sehingga diturunkan SKPA teknis yang relevan
sesuai kewenangan turun ke setiap kabupaten kota sehingga bisa dilakukan secara masif pada saat yang sama. Targetnya itu sebetulnya esensinya bukan bagi masker, esensinya adalah edukasi masif yang dilakukan dengan suasana berbeda sehingga menimbulkan sentakan-sentakan psikologis, penyadaran bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang boleh diabaikan, bukan main-main, adalah fakta yang mengancam jiwa. Itu sebetulnya yang dibuat, sehingga dibuat suasana yang berbeda, serentak, masif, dan sekaligus. Nah, pandemi ini kan memang benar adanya, Pak, tapi banyak masyarakat yang memang kurang percaya mungkin dengan adanya pandemi ini. Nah, untuk tren di Aceh sendiri terkait COVID-19 itu bagaimana sekarang, Pak? Apakah tren yang menunjukkan penurunan atau peningkatan sejauh ini? Iya, dalam bulan sejak akhir Oktober yang lalu trennya menurun. Trennya menurun, jumlah kasus baru yang ditemukan setiap hari tidak lebih banyak dengan kasus yang sembuh, sehingga kasus aktif saat ini di bawah 1000, sekitar 800 sekian. Nah, tapi tren yang menurun ini bukan berarti situasi kita sudah aman. Karena itu masyarakat yang masih bertarung di tengah ini kan antara informasi yang benar dari pemerintah dan tim gugus tugas, dari teman-teman media, tokoh masyarakat, tokoh ulama, bertarung dengan informasi hoax yang juga berkembang liar di media sosial. Sampai sekarang ini masih ada narasi di masyarakat bahwa COVID-19 ini adalah proyek konspirasi internasional, bahwa ini proyeknya orang kesehatan, bahwa ini setiap yang sakit kalau ke rumah sakit di-COVID-kan, dan narasi-narasi semacam ini masih berkembang, dan itulah yang merupakan tantangan kita semua termasuk kawan-kawan media yang saat ini sangat membantu meluruskan narasi-narasi semacam itu. Dan ini bukan pekerjaan yang bisa berhenti dan kita lakukan terus-menerus, karena hoax itu juga mengalir terus-menerus. Benar sekali. Nah, kepada Bapak sendiri sebagai Ketua Satgas COVID-19 Aceh, Pak ya, ini apa yang akan Bapak lakukan ke depannya terkait penanganan COVID-19 ini sendiri, Pak? Ya, yang pertama saya luruskan, Ketua Tim Satgas COVID-19 itu memang Pak Gubernur sendiri. Baik. Kalau di kabupaten kota memang Bupati. Kalau saya sebagai juru bicara saja. Nah, yang harus dilakukan saya pikir strateginya tetap sama, Mbak Emma. Pemerintah melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, testing itu memeriksa orang-orang yang diduga pulang dari daerah suspek, kemudian mereka diperiksa darahnya, testing. Nah, tracing adalah penelusuran terhadap kontak erat orang yang bersentuhan dengan mereka yang COVID-19. Itu diperiksa. Kemudian treatment, hasil pemeriksaan testing dan tracing tadi ditemukan yang positif, kemudian dirawat, baik dirawat di rumah sakit karena memang ada gejala ringan atau berat, ataupun yang dirawat di tempat isolasi khusus atau isolasi mandiri. Itu di tingkat pemerintah, tim gugus tugas melakukan 3T, di masyarakat harus menjalankan 3M, ya, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumun. Bukan hanya tidak berkerumun, juga jangan menciptakan kerumun, maksudnya bikin kenduri ulang tahun yang meriah-meriah, rame-rame orang. Kemudian juga menggunakan masker. Dan ini harus dilakukan secara disiplin. Tujuannya apa? Dengan 3T dan 3M ini kita menjaga kurva kasus itu tidak naik tajam dalam waktu singkat sehingga melampaui daya dukung sistem pelayanan kesehatan. Jadi itu penularannya harus dikendalikan, pada akhirnya akan habis tetap di bawah kemampuan, harus berada di bawah kemampuan pelayanan kesehatan. Jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter itu terbatas. Apalagi mereka sendiri kadang-kadang harus isolasi karena terinfeksi. Nah, karena itu kalau naik kasus melonjak tajam dalam waktu singkat, kurvanya begini, maka ada sebahagian yang akan terlantar, tidak terlayani dengan baik, tidak dapat tempat tidur, tidak dapat ruangan segala macam. Nah, karena itu turunnya kasus di Aceh sekarang kita sambut dengan rasa syukur, tetapi tidak boleh kita lengah. Sedikit saja lengah, ini kurva naik lagi. Dan itu terjadi di berbagai negara. Secara histori epidemiologis, Mbak Emma, pada tahun 1918 terjadi flu Spanyol, pandemi dunia juga. Serangan kedua justru lebih dahsyat. Jumlah kematiannya melampaui jumlah kematian korban perang dunia pertama dan dunia kedua. Karena apa? Ketika serangan pertama turun,
ketika serangan kedua muncul karena masyarakat ini sudah mulai abai, karena dianggap ini sudah selesai. Karena itu selalu kita mengatakan pandemi belum berakhir, WHO memperkirakan akan berlangsung jangka panjang. Berarti memang selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang dibutuhkan, peran masyarakat jauh lebih dibutuhkan, Pak ya? Kalau saya selalu mengatakan garda terdepan adalah masyarakat. Baik. Nah, sementara kesehatan adalah garis pertahanan di belakang. Kalau preventif gagal, jadi ketika masyarakat gagal melakukan pencegahan melalui 3M tadi, dia infeksi dan sakit, itu garda, ini pertahanan terakhir rumah sakit. Nah, kalau pertahanan terakhir ini jebol, ini yang disebutkan dengan korban yang meninggal. Nah, kita tidak berharap pertahanan di depan ini jebol. Nah, merekalah sebetulnya aktor utama untuk melawan COVID-19 ini. Pemerintah memfasilitasinya, memberikan kemudahan dan memberikan fasilitas, termasuk vaksinasi yang akan dilakukan insya Allah pada Januari nanti. Nah, terkait pembukaan sekolah yang direncanakan akan dibuka pada 2020 mendatang, itu bagaimana Pak strateginya? Bagaimana tingkat kesuksesannya? Apakah ada rencana tersendiri? Apakah ada prediksi tersendiri atau bagaimana? Iya, Menteri Pendidikan Nasional dan keputusan 4 menteri membolehkan belajar tatap muka pada awal tahun ajaran 2021 nanti Januari, tetapi bukan mewajibkan. Yang memberikan izin nanti adalah pemerintah daerah, pihak penyelenggara pendidikan sendiri, kemudian orang tua melalui komite sekolah, dan harus betul-betul mempertimbangkan keselamatan siswa atau murid, guru dan tenaga pendidik, termasuk keluarga dan masyarakat. Itu menjadi faktor penting. Nah, karena itu tidak semua sekolah itu diharuskan. Jadi sekolah yang benar-benar siap dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis yang ada, dan yang lebih penting kedisiplinan murid dan orang tuanya. Bisa saja di suatu daerah kasusnya turun, angka kematiannya rendah, tetapi orang tua tidak siap untuk misalnya mengantar anak, kemudian mengawal proses pulang sekolah. Pengalaman di berbagai negara, penularan terjadi bukan justru ketika anak-anak itu sekolah, tapi ketika mereka keluar dari pekarangan sekolah, mereka menunggu angkutan di tempat-tempat pemberhentian bus, kemudian mereka tidak langsung pulang ke rumah, berkerumun di tempat-tempat tertentu, atau menunggu jemputan yang terlalu lama sehingga mereka berinteraksi. Sementara di sekolah sendiri sudah dikondisikan belajar jaga jarak, misalnya tidak sekaligus satu kelas itu masuk dalam jam yang sama, dibagi shiftnya. Nah, ini yang harus diwaspadai, bahwa pertama pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dari awal sesuai dengan kewenangan. Kalau pemerintah provinsi tentu saja SMA sampai SMK itu kewenangan pemerintah provinsi. Nah, nanti sekolah PAUD, SD, MIN, kemudian SMP itu ada peran pemerintah kabupaten kota dan departemen Kementerian Agama. Dan semua pihak itu diberikan porsi yang besar untuk mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan tatap muka yang mungkin akan dilaksanakan pada Januari nanti. Baik, Bapak sampaikan kepada para orang tua siswa terkait perencanaan pemerintah untuk membuka kembali sekolah pada awal 2021. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk saya sebagai orang tua, adalah biarkan saja hoax yang berkembang, apakah ini konspirasi, proyek pemerintah, proyek dokter. Yang paling penting bagi kita adalah sudah tidak ikut dalam konspirasi, nggak ikut dapat proyeknya, jangan sampai ikut sakit. Nah, karena itu abaikan saja hoax itu, tapi ikut aja protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau ragu, tanyakan kepada petugas yang berkompeten, ada dokter, ada bidan di desa. Yang kedua, menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten, walaupun vaksin akan ada pada awal Januari atau pada akhir Januari nanti. Karena vaksin COVID-19 sendiri adalah salah satu mekanisme untuk pencegahan dengan cara membangun antibodi ya dari serum virus corona ini. Yang paling penting kombinasinya 3M itu tetap harus dijalankan walaupun vaksin sudah ada. Jangan nanti kita menyangka oh sudah ada vaksin berarti 3M-nya sudah bisa dihentikan, enggak seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kalau memang ada keluarga yang positif, ya terbuka kepada petugas kesehatan bahwa ada keluarganya, kemudian di tracing oleh petugas, kemudian bersedia diperiksa.
dan bersedia dirawat di rumah sakit atau di tempat isolasi. Tujuannya apa? Pandemi ini hanya bisa dilakukan, dihadapi, dan kita kalahkan virus corona dengan kesadaran bersama, dengan kerja bersama, dengan komitmen bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, karena peran masyarakat tadi yang kita sampaikan di depan justru sangat penting. Karena persoalannya bukan antara pemerintah pusat dengan provinsi, antara provinsi dengan kabupaten kota, tetapi antara si A dan si B, bagaimana itu tidak berinteraksi. Tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker. Jadi lebih kepada persoalan personal, antar personal, bukan antar identitas pemerintahan.